Sekolah itu berdiri angkut di pusat kota Medan. Bangunannya tua, berdinding tebal, catnya mengelupas, dan jendelanya tinggi seperti gedung kolonial. Dari luar, terlihat seperti sekolah biasa yang sudah lama berdiri. Tapi bagi mereka yang sudah cukup lama di sana, guru, penjaga malam, hingga alumni sekolah itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namanya SMA Rakyat 7 Medan. Tapi dulunya sekolah ini adalah markas tentara Jepang saat masa penjajahan. Tak banyak orang tahu, tapi rumor menyebar dari mulut ke mulut. Di bawah sekolah, konon ada ruang bawah tanah tempat interogasi dan penyiksaan berlangsung. Tak terdata, tak terdokumentasi, hanya bisik-bisik dan bekas luka yang diwariskan. Clara adalah siswa pindahan dari Jakarta. Ayahnya dipindah tugas ke Medan dan Clara harus meninggalkan sekolah lamanya. Ia gadis pendiam, cerdas, dan suka menulis. Ketika pertama kali datang ke SMA Rakyat 7, ia langsung merasa ada yang tidak beres, bukan karena suasana bangunannya, tapi karena tatapan orang-orang, seolah semua siswa di sana menyimpan ketakutan yang sama, namun tak pernah dibicarakan. Hari pertama masuk kelas, Clara langsung duduk di barisan kedua dari belakang. Di sebelahnya duduk seorang gadis bernama Rani, yang ternyata akan menjadi satu-satunya teman dekatnya selama beberapa bulan ke depan. "Kamu anak baru dia?" tanya Rani pelan, sambil tersenyum kecil. Clara mengangguk. "Clara, dari Jakarta." Rani tak banyak bertanya, tapi sebelum pelajaran dimulai, dia sempat berkata, "Kalau nanti kamu dengar suara ketukan dari lorong belakang, jangan keluar kelas, ya?" Clara mengernyit. "Maksudnya?" Rani hanya tersenyum tipis, tapi tatapannya menyimpan sesuatu, ketakutan. Hari-hari berjalan normal. Sampai malam pertama jaga ekstrakurikuler jurnalistik, Clara bergabung dengan ekskul jurnalistik karena ingin menulis tentang pengalaman barunya. Suatu malam, ia dan 3 anggota lainnya diharuskan menyelesaikan artikel sekolah di ruang ekskul. Mereka lembur hingga pukul 8. Saat semua sudah pulang, hanya Clara yang tertinggal karena ia lupa buku catatan. Saat ia kembali ke ruang ekskul yang berada di lantai 3, sekolah sudah sunyi. Lampu lorong berkedip-kedip, langkahnya terdengar menggema sendiri di lantai tua. Ketika ia membuka pintu ruang ekskul, ia mendengar suara samar, seperti ketukan pelan, duk-duk-duk. Clara menahan napas. Suara itu berasal dari ujung lorong belakang, di dekat ruang penyimpanan yang jarang dibuka. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu tetap terdengar, teratur. 3 ketukan diam. Lalu 3 ketukan lagi. Duk-duk-duk. Clara cepat-cepat mengambil buku catatannya dan hendak pergi. Tapi saat berbalik, ia mendengar sesuatu berbisik dari balik dinding, "Tolong." Tubuhnya langsung merinding, ia berlari turun ke lantai dasar. Tapi saat hendak keluar dari gerbang sekolah, penjaga malam berdiri di depan gerbang dengan wajah datar. "Kamu dari ruang ekskul?" tanya pria tua itu. Clara mengangguk, masih terengah. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau dengar suara, jangan ditanggapi." Clara diam, tapi dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Siapa yang mengetuk? Siapa yang meminta tolong? Dan kenapa semua orang di sekolah ini seperti menyimpan rahasia yang sama? Keesokan harinya, Clara menceritakan semuanya ke Rani, bukannya tertawa atau menyebutnya halusinasi. Rani justru menjadi sangat serius. "Kamu dengar suara dari lorong belakang lantai 3? Clara mengangguk. Kedengarannya kayak ketukan, dan ada yang bilang tolong. Rani menunduk, lalu berbisik, "Dulu aku juga pernah dengar, waktu kelas 1. Tapi bukan suara minta tolong. Aku dengar suara orang menyebut-nyebut nama dalam bahasa Jepang." Lama, terus menangis. Clara merinding. "Kenapa kamu nggak cerita ke siapa-siapa?" "Karena semua orang di sini sudah tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong," jawab Rani lirik. "Katanya dulu tempat ini pernah jadi markas tentara Jepang. Ada ruang bawah tanah tempat orang-orang dibunuh, tapi ruang itu sudah disegel." Clara mulai merasa ini bukan sekadar cerita iseng. Terlalu banyak yang tidak beres, dan semua seperti menyembunyikan sesuatu. Ia pun memutuskan diam-diam untuk menyelidiki semuanya. Ia ingin tahu siapa yang mengetuk malam itu, dan siapa yang masih minta tolong. Bahkan setelah puluhan tahun. Malam itu, Clara membuka peta sekolah yang ia dapat dari ruang guru. Ia memperhatikan denahnya. Aneh, di denah tertulis bahwa sekolah hanya memiliki 2 lantai, tapi ia pernah naik ke lantai 3. Bahkan ruang ekskul ada di sana.
dan di bagian belakang lorong lantai 3. Tidak ada apa-apa di denah, padahal di sana ada ruang penyimpanan. Tempat suara itu berasal, Clara sadar. Ada yang tidak beres sejak awal. Ia menyalakan ponsel dan mulai mencatat. Ia tidak akan diam, tidak akan membiarkan suara-suara itu terus terkubur. Jika orang lain memilih diam, maka ia akan menjadi orang pertama yang membuka tabir ini. Karena suara-suara itu. Belum selesai bercerita, Clara menatap ponselnya yang terus menampilkan denah sekolah. Semakin ia perhatikan, semakin jelas keanehannya. Tidak ada lantai 3, tidak ada ruang penyimpanan, tapi ia pernah berada di sana. Bahkan mendengar suara yang mengalir dari balik dinding. Malam itu juga, Clara memutuskan untuk kembali. Ia menunggu semua orang pulang, lalu diam-diam menyelinap ke lantai 3, lorong-lorong sunyi, dan hanya lampu temaram yang menyala. Udara di lantai atas jauh lebih dingin, seolah menyimpan udara yang lama terperangkap. Clara menahan napas saat melangkah perlahan menuju ujung lorong. Ruang penyimpanan di depan tampak seperti biasa tertutup. Kuncinya menggantung, tapi kali ini pintunya sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, Clara mendorongnya pelan. Pintu tua itu berderit pelan, dan aroma lembab menyambutnya. Di dalam hanya ada rak-rak kayu kosong, barang-barang sekolah lama, dan tumpukan kursi rusak. Namun di bagian paling belakang, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, bekas pintu kayu, setengah tersembunyi di balik lemari besi. Clara mendorong lemari itu perlahan, hingga pintu tersebut terlihat utuh. Di permukaannya terdapat ukiran kuno dalam huruf Jepang, dan bagian bawahnya penuh goresan-goresan, yang terlihat seperti cakaran kuku. Clara menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat, meletakkan telinganya di permukaan pintu, dan mendengar suara napas, "HRRKK. HRRKK." Clara terlonjak mundur, tapi suara itu berhenti seketika, seolah sadar bahwa ia sedang diawasi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar ruangan, berat pelan. Dan tidak seperti manusia biasa, Clara mematikan senter ponselnya dan bersembunyi. Di balik rak, langkah itu semakin dekat. Clara menahan napas, detak jantungnya memburu. Dan saat bayangan melewati pintu, ia sempat melihatnya. Sosok berseragam militer tua, tidak memiliki wajah, hanya kulit kosong yang tertarik kencang. Clara nyaris menjerit, tapi sosok itu tidak masuk. Ia hanya berdiri sebentar, lalu berjalan perlahan menjauh ke arah lorong. Setelah yakin semuanya aman, Clara keluar dari persembunyian, tapi saat ia melihat ke belakang, pintu kayu itu telah terbuka sedikit, dan dari celahnya tampak lorong gelap yang menurun ke bawah tanah. Lorong yang tak pernah disebut dalam denah. Lorong yang tidak seharusnya ada. Keesokan paginya, Clara nyaris tidak bisa tidur. Ia menceritakan semua kepada Rani. Tapi kali ini Rani malah terlihat semakin gelisah. "Kamu harus berhenti," ujar Rani dengan suara pelan. "Semakin kamu gali, semakin mereka mendekat." "Mereka siapa?" Rani terdiam lama, lalu menjawab, "Yang tidak pernah keluar dari bawah tanah." Clara tak menyerah. Ia ingin tahu lebih dalam. Maka ia memutuskan mencari informasi sejarah sekolah dari sumber lain. Ia pergi ke perpustakaan kota, menelusuri arsip tua. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah catatan mengejutkan. Gedung ini dulunya adalah pos militer Jepang bernama Pos 43, digunakan untuk menahan dan menginterogasi warga sipil. Setelah Jepang kalah, bangunan itu diambil alih oleh Belanda lalu dijadikan sekolah tanpa mengubah strukturnya. Dalam catatan itu, disebutkan juga bahwa banyak tahanan yang tidak pernah keluar dari ruang bawah tanah. Mereka dikuburkan di tempat yang sama. Lalu lorong ditutup rapat. Clara merasa darahnya bergesir. Ia sadar apa yang ia lihat semalam bukan halusinasi. Malam itu, ia menulis semuanya dalam catatan jurnalistiknya. Sekolah ini bukan sekadar sekolah. Ini adalah makam massal yang berdiri di atas sejarah yang dilupakan, dan mereka yang mati di sana belum pernah benar-benar pergi. Clara pun memutuskan, ia harus masuk ke dalam lorong itu. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui di bawah sana. Tapi satu hal pasti, suara-suara yang selama ini terdengar bukan hanya meminta pertolongan. Mereka ingin dikenal. Ia menatap catatan terakhirnya, menyalakan senter, dan bersiap kembali ke ruang penyimpanan di lantai 3. Di sanalah semuanya dimulai, dan di sanalah ia akan membuka kebenaran yang selama ini dikubur. Clara kembali berdiri di depan pintu kayu dengan ukiran Jepang di ruang penyimpanan. Kali ini, ia datang dengan persiapan, senter besar, ponsel dengan
perekam suara aktif, dan keberanian yang nyaris putus. Ia mendorong pintu kayu itu, perlahan enselnya mengeluarkan bunyi berat yang bergema dalam kegelapan lorong di bawah tanah. Tangga batu tua tampak menurun ke bawah. Udara di dalamnya lebih dingin, seolah waktu tak pernah bergerak di sana. Langkah pertamanya bergema. Lorong itu sempit, dindingnya basah dan ditumbuhi lumut. Suara tetesan air terdengar dari kejauhan, tapi yang paling membuat Clara menggigil adalah bau tanah yang tercampur besi. Dan sesuatu yang membusuk di sepanjang lorong. Ada pintu-pintu besi kecil dengan jeruji di tengah, seperti sel. Di beberapa di antaranya, Clara melihat coretan-coretan dalam bahasa Jepang, kadang dalam aksara Cina, kadang hanya goresan darah yang mencakar dinding. Satu pintu menarik perhatiannya, di dindingnya tergurat simbol tangan berlumuran arang, dan di bawahnya tertulis, "Kami tidak akan diam." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik lorong, bukan hanya satu, tapi banyak, seperti puluhan orang melangkah bersamaan di tempat sempit. Clara mematikan senternya dan menahan napas. Ia bersandar di dinding, tapi suara itu tidak mendekat. Justru mengelilinginya, seolah mereka tahu. Dia ada di sana. Lalu, dari belakang, terdengar suara perempuan berbisik, "Sudah lama kami menunggu." Clara menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Nafasnya mulai tercekat, namun ia terus berjalan, hingga ia sampai di sebuah ruang lebih luas di ujung lorong. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ruangan itu penuh tulang belulang, tertumpuk di sudut. Sebagian masih terikat dengan kain lusuh, ada seragam, ikat kepala, bahkan catatan harian dalam bahasa Jepang yang setengah terbakar. Clara mengambil satu catatan yang paling utuh. Ia tak bisa membacanya, tapi ada gambar sketsa di dalamnya sebuah genah sekolah yang sama persis dengan bangunan tempat ia belajar sekarang, namun dengan satu tambahan, kamar nol. Kamar itu terletak di lantai dasar, di balik ruang guru, dan tidak pernah ada dalam dinah resmi. Suara langkah kembali terdengar, kali ini semakin cepat, semakin berat. Clara tahu waktunya habis. Ia berlari kembali ke atas, menutup pintu kayu, dan mengganjalnya dengan kursi besi. Napasnya terengah, wajahnya pucat, tapi di tangannya, ia membawa bukti, catatan tua, peta, dan sebuah kenyataan bahwa sekolah itu menyimpan lebih dari sekadar kisah lama. Keesokan harinya, Clara mencoba bertanya diam-diam kepada salah satu guru tertua di sekolah, Bulastri. Tapi, reaksi Bulastri justru membuat Clara terdiam. Saat Clara menyebut ruang bawah tanah, wajah Bulastri langsung pucat. "Jangan pernah bicara tentang itu," katanya cepat. "Sudah banyak yang mencoba. Tidak semua kembali dengan utuh." Clara tak menyerah. Ia menunjukkan catatan yang ia temukan. Mata Bulastri membelalak saat melihat sketsa kamar nol, ruangan itu. "Pernah ada," ucapnya pelan, "tapi tidak untuk manusia biasa." Clara bingung, maksud ibu? Bulastri menatap kosong. Dulu tentara Jepang menggunakan kamar itu untuk eksperimen roh. Mereka percaya, jika manusia disiksa cukup lama dalam kondisi tertentu, arwahnya akan tetap tinggal, terikat, dipaksa bangkit kembali. Clara merasa perutnya mual. Apa yang terjadi pada mereka yang terikat itu? Bulastri berbisik, "Mereka masih di sini, menunggu tubuh baru, menunggu." Tempat mereka dikenang. Saat malam tiba, Clara tak bisa tidur. Ia menatap Dena yang diperbaruinya. Ia menandai semua ruang yang tidak terdaftar, semua ruang yang tidak ada tapi nyata, dan tepat sebelum ia memejamkan mata, ponselnya berdering, sebuah pesan suara masuk tanpa nama pengirim, "Besok, jam 3, ruang guru. Jangan bawa siapa-siapa. Kami akan tunjukkan kebenarannya." Clara terpaku. Suara itu seperti suara perempuan, tapi bergetar, seolah berasal dari tempat jauh, dan di akhir pesan, terdengar satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau kau menolak, kamar nol akan datang kepadamu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Clara. Ia tahu ia tak bisa mengabaikan pesan itu. Pukul 2.55 pagi, langit Bandung diliputi kabut. Clara menyelinap keluar dari asramanya, menuruni tangga. Dengan senter kecil di tangan, dan jantung yang berdegup tak karuan, sekolah itu gelap, sunyi, dan terasa seperti tempat yang ditinggalkan waktu. Ia membuka pintu ruang guru. Tidak dikunci. Suasana di dalamnya seperti biasa, tapi hawa dingin menusuk. Ia menunggu. Pukul 3 tepat, papan tulis di ujung ruangan bergerak sendiri. Tiba-tiba, dinding di belakangnya bergeser, membuka lorong gelap yang tak pernah dilihat.
Clara sebelumnya, tanpa pikir panjang, ia masuk. Langkahnya menggemam. Di ujung lorong itu, ia tiba di sebuah ruangan berbentuk lingkaran, dikelilingi cermin tinggi, tapi yang menatap dari cermin bukan refleksinya. Ada wajah-wajah lain, pucat, tua, mata mereka kosong, bibir mereka sobek, dan satu demi satu, mereka mulai berbicara. Selamat datang di kamar non. Cahaya di ruangan berubah. Clara kini berada di ruangan berbeda, dindingnya berdarah, lantainya terbuat dari kayu rapun, di tengahnya ada sebuah tempat tidur, besi tua, dan di atasnya terbaring sosok seseorang, seorang gadis, tubuhnya membiru, tapi matanya terbuka lebar, menatap ke langit-langit dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Clara mundur, tapi suara-suara mulai mengisi ruangan. Namaku Yuki. Aku dulu murid di sini. Clara menoleh cepat. Tiba-tiba, dari balik bayangan muncul sosok anak perempuan berpakaian seragam sekolah zaman Jepang. Tubuhnya tipis, tangannya terlipat seperti terikat, tapi suaranya tenang. Aku bukan satu-satunya, lanjutnya, kami semua dijadikan tumbal agar sekolah ini bisa berdiri tanpa gangguan Ron, kami yang dibunuh. Menjadi perisai tempat ini, Clara menggigil, kenapa sekarang? Muncul tanda tanya. Yuki menatapnya dengan mata sayu. Karena pengikat roh kami melemah. Setiap kali seseorang menemukan lorong tua itu, batas antara dunia kami dan kalian terbuka. Clara memandang ke sekeliling. Semakin banyak roh muncul, laki-laki, perempuan, anak kecil, semua mengenakan seragam tua. Semua tampak tersiksa. Kau satu-satunya yang bisa bantu kami, kata Yuki. Catatan yang kau temukan adalah bagian dari segel. Kau harus menyatukan semuanya dan membakarnya. Tepat saat gerhana bulan, Clara mengangguk perlahan, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, cermin-cermin di sekeliling pecah serempak. Cahaya menyilaukan menyambar, dan ia tiba-tiba terbangun di ruang guru. Seolah baru sadar dari tidur, tangannya menggenggam kertas lusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atasnya tergambar simbol-simbol Jepang yang sama seperti yang dilihatnya di ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Clara menemui Dika, teman sekelasnya yang hobi meneliti sejarah. Ia menunjukkan semua catatan itu. Dika, yang awalnya ragu, menjadi serius setelah melihat segel Jepang yang tertulis di pojok halaman. Ini bukan segel biasa, katanya, ini semacam mantra pemanggil atau pemutus roh. Clara menjelaskan semua yang ia alami. Dika, meski takut, memutuskan membantu bersama. Mereka menyusun kembali bagian-bagian catatan dan menemukan informasi kunci. Segel terakhir berada di ruang arsip sekolah yang telah ditutup sejak tahun 1997 karena kebakaran. Clara dan Dika tahu apa artinya itu. Mereka harus ke ruang arsip, dan sebelum fajar menjelang, mereka pun bersiap tanpa tahu bahwa sesuatu telah menanti mereka di balik pintu ruang arsip yang terbakar. Pagi hari menjelang, tapi langit Bandung tertutup mendung kelabu, seolah ikut merasakan beban yang dibawa Clara dan Dika. Mereka berdiri di depan pintu ruang arsip bangunan tua yang nyaris hancur, dindingnya hangus dan penuh jelagan, pintu kayunya dipaku dan disegel, namun terasa berdenging. Dika menghela napas, kita benar-benar akan masuk ke sini. Clara mengangguk, menggenggam erat kertas segel yang telah mereka susun. Kalau kita tidak selesai sebelum gerhana malam ini, mereka semua akan bebas, dan bukan cuma sekolah ini yang akan jadi korban. Dengan palu dan linggis, mereka membuka paksa papan penutup pintu. Bunyi kayu patah terdengar seperti jeritan. Saat pintu terbuka, bau hangus dan anyir menyambut mereka. Di dalamnya gelap, berdebu, dan hawa panas seperti bara terasa menggantung di udara. Langkah pertama masuk membuat semuanya berubah. Suasana bergeser, ruang arsip berubah jadi lorong panjang penuh lukisan-lukisan wajah murid, tapi tiap lukisan menggerakkan mata mereka mengikuti langkah Clara dan Dika. Mereka berjalan cepat, melewati lorong-lorong itu, hingga tiba di satu ruangan dengan simbol Jepang besar terukir di lantai. Di tengahnya, ada tumpukan kertas catatan terakhir yang mereka cari, tapi begitu Clara menyentuhnya, seluruh ruangan berguncang. Api menyala dari sudut ruangan, suara jeritan dan langkah kaki para prajurit Jepang menggema dari dinding. Clara melihat bayangan masa lalu murid-murid diseret ke ruang ini, dikurung, dibakar hidup-hidup sebagai bagian dari ritual. Jangan biarkan mereka menghapuskan kami, teriak sebuah suara tul dan serak seorang pria berpakaian militer Jepang
Arwah kepala sekolah lama, Dika berteriak, kita harus mulai ritualnya sekarang. Clara membuka semua catatan, membentuk lingkaran dengan simbol-simbol itu. Ia mengucapkan mantra yang ditulis dalam aksara kuno. Gemetar, tapi mantap. Api makin membesar. Arwah-arwah mulai muncul dari lantai mengelilingi mereka, menangis, memohon, atau berteriak. Tiba-tiba, sosok Yuki muncul, tenang di antara kobaran api, lanjutkan. Sedikit lagi. Katanya lembut, tapi arwah kepala sekolah itu tak tinggal. Diam, ia mengangkat tangannya, dan api menjalar ke arah Dika. Clara menjerit. Dengan sisa keberanian, Clara menghunus pisau kecil dari tasnya, pisau peninggalan Yuki yang sebelumnya ia temukan di bawah tempat tidurnya, dan menusukkannya ke simbol utama di lantai. Ledakan cahaya meledak dari tengah ruangan, api terhisap ke dalam tanah. Arwah-arwah menjerit, dan satu persatu mulai menghilang, tersenyum, berpulang, termasuk Yuki. Sebelum menghilang, Yuki menatap Clara dan berkata, terima kasih. Sekarang kami bisa pulang. Setelah semuanya tenang, Clara dan Dika terduduk di lantai ruang arsip. Kini sunyi, hangus seperti biasa, tapi hawa menakutkan itu telah lenyap. Beberapa minggu kemudian, sekolah tua itu direnovasi. Tidak ada lagi lorong misterius, tidak ada lagi ruang guru yang menyimpan rahasia. Clara dan Dika tak pernah menceritakan kisah mereka ke siapapun, tapi mereka tahu, setiap kali terdengar suara langkah di lorong malam-malam, bukan berarti bangunan itu kosong, tapi semoga mereka yang tertinggal kini benar-benar bisa beristirahat.